Oke, jadi kemarin gue sempat nonton YouTube-nya Timothy Ronald, CEO Ternak Uang, dan Raymond Chin. Soalnya kebetulan masuk di home YouTube gue. Dua-duanya sama-sama bahas apa pilihan dan strategi finansial mereka kalau misalnya mereka punya gaji upah minimum regional atau UMR. Menurut gue, masing-masing videonya sama-sama menerapkan adagium kalau punya palu, ya semua hal jadi paku. Alhasil, pilihan yang dipilih sama masing-masing YouTuber adalah pilihan finansial yang biasanya mereka lakukan atau promosikan, tanpa benar-benar mempertimbangkan keadaan sebagai karyawan dengan gaji UMR. Jadinya, kayak kita misalnya punya colokan jantan, dipaksa nyolok sama jantan juga, bukan sama colokan betina. Padahal kan sekarang udah banyak yang mengaku LGBT juga ya, jadi harusnya colokan jantan sama jantan bisa juga dong ya. Meskipun emang sih, masing-masing udah ngasih disclaimer ya, kalau ini personal finance dan bisa jadi nggak cocok sama strategi orang lain. Cuman nggak asik juga kalau nggak pakai sepatu seperti karyawan UMR. Kayak kurang skin in the game lah, apa sih ngomong apa nih? Nah, makanya gue mau coba bahas strategi finansial apa yang paling visible, menurut gue ya, untuk diambil sama karyawan dengan gaji UMR. Yuk, kita mulai. Nah, gue kasih disclaimer juga, kalau tentunya ini bukan saran atau advice finansial dalam bentuk apapun. Ini bukanlah channel finansial, tapi channel Buzzer Puan 2024. Dan kalau misalnya ada yang kurang tepat, bisa disampaikan lewat kolom komen. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan video ini juga bukan merupakan serangan atau hinaan kepada YouTuber-YouTuber terkait ya. Video ini simply adalah tanggapan mengenai ide yang disampaikan dalam video-video tersebut. Sebelum masuk ke strategi finansial yang gue sarankan, gue coba ringkas dulu apa aja strategi dari masing-masing YouTuber yang gue jadiin rujukan, dan gue kasih sanggahan mengapa masing-masing saran itu kurang visible dan sustainable untuk karyawan UMR menurut gue. Yang pertama dari Timothy Ronald dulu ya. Koko Timothy pakai referensi UMR Jakarta, yaitu di sekitar 4,4 juta rupiah ya. Dan strategi finansial dia adalah sebagai berikut. Pertama, push living cost jadi 3 juta rupiah aja per bulannya. Jadi ada sisa 1,4 juta rupiah untuk diinvestasikan atau diputar lah ya. Kedua, set emergency fund dulu. Katanya cukup 3 kali pengeluaran sebulan. Jadinya di 9 juta rupiah aja. Dan ini dimasukin ke reksadana pasar uang ya. Kenapa nggak deposito? Katanya deposito susah ditarik. Sedangkan kalau pegang cash, inflasi lagi tinggi katanya. Jadi lama-lama uangnya nggak ada value-nya. Ketiga, sisa pendapatan yang sebesar 1,4 juta dibagi 3, yaitu 500.000 dimasukin ke reksadana indeks, 500.000 kedua dimasukin ke saham dengan harga per lembar di bawah 5.000 rupiah, misalnya ADMR, sisa 400.000 dibuat beli Bitcoin. Oke, gue mau komentar dulu ya mengenai mudah atau tidaknya penarikan deposito. Sepemahaman gue sih dengan digital banking, gampang banget buka dan cairin deposito. Contohnya di Cbank. Buat cairin deposito, gue udah tes sendiri, cukup telepon call center aja. Lalu nanti dibantu buat dibuka deposito yang masih berjalan tanpa adanya penalti. Dan ini selesai dalam waktu 15 menit aja. Sebaliknya, gue udah pernah nyairin reksadana di Pareksa ya. Dan itu SOP-nya emang rata-rata sih 7 hari kerja. Paling cepet sih 2 hari kerja pengalaman gue. Jadi kalau alasannya buat gampang ditarik, enggak sih. Deposito digital banking masih lebih gampang. Oke, lanjut ke pembahasan lagi. Nah, dari strategi finansial Koko Timothy, komentar gue adalah strategi yang dipakai Koko Timothy adalah strategi untuk seseorang dengan tingkat literasi finansial yang sangat tinggi. Jadi emang mereka yang paham dan tentunya sudah terbiasa menggunakan dan memiliki waktu untuk melakukan riset atas instrumen investasi seperti reksadana saham dan saham itu sendiri. Serta paham juga risiko kalau misalnya portofolio itu bisa merugi dan ruginya bisa cukup besar. Yang mana tingkat literasi setinggi ini belum tentu dimiliki oleh semua karyawan UMR. Karena karyawan UMR itu kan rata-rata adalah fresh graduate atau mungkin pekerja kerah biru. Bahkan karyawan yang udah gaji hampir 3 digit aja, literasi finansial mereka banyak yang rendah kan, sampai harus hire financial planner buat fear mongering mereka sendiri. Menurut gua, dengan tingkat literasi finansial yang belum tentu tinggi, ditakutkan nanti pas beli saham, mentalnya belum siap untuk ngadepin IHSG yang ugal-ugalan, dan bisa bikin minus portofolio secara nggak jelas. Jadinya ini menurut gue terlalu risky dan kurang cocok buat karyawan UMR. Ditambah lagi, masukin 400.000, yaitu sekitar 9-10% dari total penghasilan bulanan buat masuk ke Bitcoin, ini sangat risky dan kurang sustainable menurut gue. Dan perlu diingat juga, kalau uang 1,4 juta rupiah yang disisihkan, menurut gue nggak bisa dikategorikan sebagai uang dingin buat karyawan UMR ya. Kecuali mereka udah punya semua instrumen investasi tingkat risiko rendah. Lalu penghasilannya juga secara konstan naik terus. Sampai 1,4 juta rupiah itu jadi hanya sebagian kecil dari total penghasilan bulanan. Bolehlah kemudian diputar di instrumen finansial dengan risiko tinggi. Selama parameter ini belum tercapai, menurut gue kurang wise ya menggunakan strategi finansial yang agresif. Mungkin lebih cocok di moderat atau bahkan safe. Lanjut ke video Raymond Chin ya. Koko Raymond menyarankan sesuai dengan karakteristik akun YouTube-nya ya, yaitu side hustle. Caranya adalah pertama, sisihin uang 300.000 per bulan buat ikut online course di Udemy buat ngerjain side hustle-nya. Koko Raymond sih nyontohinnya course programming.
Kedua, siapin waktu sekitar 2-3 jam per hari untuk belajar dan juga ngerjain side hustle-nya. Bisa juga curi-curi waktu gabut di kantor. Komentar gue adalah, nyari side hustle, apalagi yang cukup beda sektor dengan apa yang kita pelajari dan sudah kita kerjakan, itu butuh investasi dana, tenaga, dan waktu yang sangat besar dan sangat lama. Kecuali emang kita udah ngerintis usahanya, misalnya dari pas zaman sekolah ya, atau udah ada leads dari orang tua kita sendiri. Salah satu yang disaranin kan ikut course Udemy ya. Contohnya ambil course programming. Menurut gua, ilmu yang didapat dari course aja nggak akan cukup mumpuni untuk akhirnya bisa bersaing dengan sesama freelancer yang emang punya background programming atau udah sempat ikut bootcamp intensif. Karena dalam sektor side hustle programming, kita tidak hanya bersaing dengan mereka yang sama-sama tidak punya latar belakang IT lalu belajarnya dari course, tapi mereka yang profesional. Di pekerjaan aslinya mereka ngerjain programming, ambil side hustle, project programming juga. Selanjutnya, terkait dengan project-project freelance yang bisa diambil dari side hustle, disaranin sama Koko Raymond karena udah gig ekonomi, pakailah platform kayak 1000 Lancer, Upwork, Fiverr, atau dan lain-lain ya. Ini gue coba ambil aja deh contoh pekerjaannya di 1000 Lancer. Di sini gue mau ngambil contoh kerjaan terjemahan sama pembuatan artikel ya atau copywriting. Dua skill yang udah gue latih sejak gue awal kerja dan pada akhirnya gue sekarang juga melakukan freelance sebagai translator dan juga copywriter. Nih contoh project yang available ya. Harga Rp350.000 buat terjemahin buku 96 halaman dari Inggris ke Indonesia. Kata orang yang posting sih satu halamannya nggak banyak-banyak banget yang ditranslate. Cuman kan kita nggak tahu ya halaman-halaman lainnya itu kayak gimana, banyak apa enggak kata-katanya. Dan di sini kan kita bersaing sama freelancer lainnya ya. Jadi harganya nggak bisa juga kita patok di 350.000. Harus kita turunin kan bidnya. Bayangin aja, ngerjain terjemahan 96 halaman, dibayar cuma 200-300 ribu aja. Kalau gue sih mending on bid Gokar sama Grabcar. Atau kita coba yang lain nih, misalnya bikin konten copywriting lah ya, yang gampang. Kita bikin artikel, tinggal ngecap-ngecap lah ya, kopas sana-sini, dirangkai jadi satu file Microsoft Word. Nah, project yang ada nih diminta nulis 30 artikel. Masing-masing artikel itu sekitar 500 kata. Dan unik ya, berarti kan harus riset-riset yang berbeda-beda setiap artikelnya. Harganya cuma 300 ribu aja, berarti satu artikel dihargai 10 ribu. Ini cap atas loh ya, jadi kita mesti bid di bawah itu biar akhirnya kita bisa dapat dan menang dari freelancer lainnya. Balik lagi sih, kalau kayak gini mending gue on bid aja sih. Orderan anyep sehari masih bisa dapat 200-300 ribu ya kalau misalnya rajin. Sepengalaman gue pribadi, ini aja gue hoki loh dapat job freelance copywriting lewat Jobstreet. Per job bikin artikel copywriting maksimal 600 kata, dapat fee $120. Baru bisa lumayan lah hidup dari freelance. Itu pun kalau lagi anyep nggak ada kerjaan ya harus cari freelance lain. Dan ini gue bisa bilang nggak semua juga bisa dapetin kesempatan ini loh. Copywriting itu bukan bidang gue. Awalnya rekruter juga was-was mau rekrut gue. Ini anaknya bisa nggak nih nulis artikel? Jangan-jangan membeli lagi kan? Untungnya gue berasal dari kampus yang lumayan bagus meskipun beda sektor. Dan dulu pas gue kerja di awal-awal itu gue masih sering nulis-nulis di koran. Dan belakangan gue juga sering ngambil job bus. Jadi gue bacot-bacotin lah kayak, oh iya gue udah biasa nih ngerjain brief. Makanya akhirnya gue dikasih kesempatan lah. Nah, gimana sama orang-orang yang lebih nggak berprivilege daripada gue? Misalnya mereka yang karyawan UMR. Intinya sih, gig ekonomi emang membuka kesempatan buat semua orang bisa punya side hustle. Tapi menurut gue, lower barrier to entry means higher competition and lower prices. Akhirnya sesama freelancer banting-bantingan bid. Ujung-ujungnya capek juga kerjanya, duit nggak seberapa yang masuk kantong. Terus apa dong strategi finansialnya? Mengingat kalau karyawan UMR biasanya adalah mereka yang baru masuk ke dunia kerja atau mereka yang merupakan pekerja kera biru, meskipun kalau karyawan pabrik di Cikarang lumayan tinggi juga ya UMR-nya, gue akan pakai strategi yang sangat konvensional dan konservatif, yakni menapaki jenjang karir dengan baik sebagai prioritas. Apapun instrumen investasinya, berapapun side hustle yang lo dapetin, nggak akan lebih cepat daripada naikin jenjang karir yang udah jelas ada di depan mata dan sehari-hari kita lakuin. Gimana caranya naikin karir? Coba aja dicek syarat-syaratnya untuk naik ke jenjang di atasnya apa aja. Misalnya berapa tahun kerja dan skill apa yang diperluin. Dan bagaimana cara mempercepat kenaikan jenjang karir itu. Boleh aja hal-hal ini ditanyain ke HRD perusahaan tempat kita bekerja atau ngobrol-ngobrol lah sama sesepuh yang ada di kantor. Kalau misalnya kita masih lulusan SMA aja dan kalau mau naik jabatannya harus sarjana dulu, coba disisihin uangnya untuk ambil kuliah kelas karyawan secepat mungkin. Atau bisa juga cek kemungkinan dibayarin kuliah sama kantor. Atau mungkin ada pinjaman ringan dari kantor atau koperasi kantor. Sembari terus menuhin KPI kantor. Buat kuliah ini emang investasi jangka menengah sih. Cuman pastiin dulu aja kalau emang ada kepastian kenaikan jenjang karir lewat kuliah. Tapi kalau ada kondisi khusus, kayak misalnya jadi sandwich generation yang masih harus biayain kuliah adik-adik, emang mau nggak mau harus stuck di keadaan sekarang dulu sampai adik-adiknya beres kuliah. Atau kalau misalnya jenjang karir secara vertikal masih belum memungkinkan dalam jangka waktu dekat karena persyaratannya susah,
atau atasannya itu nggak pensiun-pensiun, coba buat lintas divisi. Misalnya dari awalnya cuma jadi resepsionis, lalu beralih ke admin sales atau ke admin marketing, dengan gaji yang lebih tinggi dan jenjang karir yang lebih jelas. Atau bisa juga jadi sekretaris pribadi untuk direksi di kantor yang sama jika memungkinkan. Kalau emang kuliah itu ternyata lumayan lama, daripada cuma ngambil course yang ada di Udemy ya, yang mana gue ini sebagai orang yang jualan course juga loh, dan menurut gue course-course yang ada di Udemy itu tidak berdampak langsung ke karir gue ya. Mending coba aja kumpulin uang lumayan banyak untuk kemudian ambil sertifikasi kerja sesuai dengan jenjang karir yang mau kita ambil. Daripada coba belajar skill yang beda dari pekerjaan yang digeluti, soalnya kita mulai lagi dari nol. Sedangkan kita harus berkompetisi sama orang-orang yang emang udah merintis karir di bidang tersebut. Kalau misalnya butuh tambahan uang secara cepat dan pasti, gue lebih nyaranin untuk ngambil lemburan kantor sih. Entah nambah shift, atau emang nambah kerjaan tambahan yang emang available dari kantor itu sendiri. Lebih enak dan lebih jelas remunerasinya yang bisa didapetin daripada cuma ngandelin ngerjain artikel receh-receh. Kalau semua udah dilakuin, ternyata perusahaannya bangke nggak naikin jabatan kita gimana? Daftar ke kerjaan baru dengan bekal pengalaman kerja yang udah kita punya dan minta remunerasi yang lebih tinggi di perusahaan baru dengan bilang kalau performa kita di perusahaan kita kerja saat ini adalah bagus, antara sesuai atau melebihi KPI. Nggak akan pernah ada salahnya naikin skill diri kita sendiri biar dapat bargaining position yang lebih baik. Perlu diingat kembali, walau bagaimanapun, pekerjaan dengan gaji UMR ini yang menyita mayoritas waktu kita dalam sehari. Jadi pengembangan karir emang harus dimaksimalkan dulu, baru coba eksplor kemungkinan lainnya. Misalnya coba untuk belajar trading saham atau yang lain. Kalau dari awal udah kepikirannya mau kerja side hustle aja, kalau gitu dari awal kumpulin duit sebanyak mungkin selama 1 tahun atau 2 tahun, abis itu caps dari kerjaan, full fokus buat freelance aja, daripada setengah-setengah kedua-duanya. Cuman yang pasti, gue tetap kasih saran juga untuk jangan terlalu ngoyo dan percaya sama rencana yang udah dibuat dari awal. Terkadang kita pasti pengen banget buat ngegas dapetin mata pencaharian baru. Ini juga kejadian sama gua, dapat side hustle dari kantor sendiri, kerja gila-gilaan sampai akhirnya sakit pinggang bawah parah. Akhirnya habis 10 juta buat cuma benerin pinggang aja. Itu aja sih yang bisa gue sampein. Terkadang kita terlalu fokus sama solusi yang sangat jauh dari mata kita, padahal yang di depan mata masih bisa dikembangkan sampai ke titik maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.